Bagaimana perasaan Bapak ketika mereka sudah bongkar ini tanpa mengetahui? Bapak merasa kesal. Seakan-akan Bapak ini sudah tidak ada apa-apanya. Bapak menangis. Ya, selamat sore. Hari ini tanggal 6 September 2025. Kami ada di Kampung Salamepe. Tempatnya nama Bolo-Bolo Kembet. Ya, Tepatnya kurang lebih 2 kilo dari Kampung Salamepe. Ini jalan yang digusur oleh PT Jolin Group dari Wanam menuju di belakang Kampung Salamepe, menuju arah jalan Padat Karya yang dulu dibangun, sehingga akan masuk di tengah-tengah yakal antara Nakias dan Salamepe. Akan berdapatan di pojok PT Doging Prabawa. Ini jalan yang digusur tanpa mengetahui warga setempat, pemilik hak ulayat setempat. benar. Seperti di Wanam, 5 marga yang tidak tahu. Tapi dalam program strategis nasional ini, perusahaan terus mendorong jalan ini tanpa mengetahui masyarakat adat. Di tempat ini, sawah dan padi tidak akan tumbuh. Di tempat ini, karena di sini pasirnya ini pasir kuning, dan ini tanah yang tinggi. Dan ini Bapak sebagai pemilik hak ulayat, silakan Bapak. Ini salib ya Bapak? Ya, ini saya tanam salib ini sementara untuk membatasi pekerjaan yang mereka jalan ini. Bapak perkenalkan Sehingga nama. kita bicara bahas bagaimana jalan ini mau tembus, karena saya sebagai pemilik dusun belum pernah bertatap muka dengan pihak perusahaan untuk berbicara tentang hak saya. Karena hak saya ini mau dikemanakan. Hak saya sudah dihilangkan tanpa ketahuan saya. Nah, makanya saya bertahan supaya dengan tanda ini saya undang tua-tua dari Kondo Wamal Digul dukun saya bicara. Tanah ini tanah Malinanimha. Bukan pribadi saya. Dusun saya punya, tapi tanah ini saya mau kemana? Karena tanah ini adalah rekening saya. Dusun adalah rekening saya. Rekening dari Tuhan ke saya punya leluhur sampai hari ini. Saya ada di sini. Bapak sudah palang ini sejak kapan? Tanggal 18 Agustus. 18 Agustus tahun 2025? Ya, kemarin. Dengan keluarga? Dengan keluarga. Oh. Nah, dengan keluarga. Pada saat itu, beko bulldozer sedang menggusur? Ya. Sementara mereka gusur maju 250 meter ke sana, saya hentikan mereka kembali. Kasih kembali mereka ke mereka punya camp di sebelah rawa, namanya rawa yang ini namanya dari Rawa Kapoy di sebelah. Tempat nama Dohali, mereka bertempat di situ dusun saya. Rawa Kapol dengan tempat Doha. Dohali. Dohali. Di sebelah yang itu ada Yelinget, Rawa Yelinget. Nah, itu lewat lagi ke sana, lewat dusun saya. Itu nanti sampai di perbatasan sana ada rawa lagi yang nama Babong. Itu rawa besar. Itu Bapak dong punya dusun. Jadi juga. sebelah itu keluarga dari Nakias dengan Wanam. Mereka yang punya hak di situ untuk berbicara. Nah, kalau di sini Bapak dorong dari keluarga. Kita dari keluarga, juga dari Nakias juga ada. Marga Diken. Marga Diken. Marga Diken. Bapak perkenalkan nama ya. Begitu. Jadi kita ini harus bicara dari Salamepe, Marga Diken Salamepe dengan Diken Nakias bicara dulu. Ada keputusan baru bisa jalan masuk. Ini belum. Bagaimana perasaan Bapak ketika mereka sudah bongkar ini tanpa mengetahui? Bapak merasa kesal. Seakan-akan Bapak ini sudah tidak ada apa-apanya. Bapak menangis.
Jadi Malin anim kondo ya hadigul. Tempat ini telah dihancurkan dari Wanam sampai melewati rawa dusun-dusun warga akhiri di Salamepe ini, di kampung Salamepe, jarak 1-2 kilo dari kampung Salamepe. Pemilik hak ulayat mereka sangat kesal dan kecewa. Bapak masih mau bicara lagi? Ya, begitu. Jadi anak cucurkan air mata karena begitu. Kita mau hidup di mana? Ini Bapak dorang punya tempat cari makan. Tempat cari makan selalu di sini, siang malam di sini. Saham, babi, Semua. rusa, Utang, semua. kasuari di dusun ini. Semua di sini. Dari sini ikan. Kali yang ini kita ambil ikan Ini di sini. Kali kecil ini. bolo-bolo keben. Iya. Rawa besar, cabang dari rawa sana dia naikin ikan semua naik. Ikan mujair, ikan lele, ikan gastur. Jadi batas kali ini yang namanya batas tanah bolo-bolo keben. Nah, Kali ini yang dong gusur. Ini kalau di sana Bapak dong punya lagi sampai masih di dekat sana. lagi. Di yang belum gusur. Mari sini Bapak. Kali alam ya. Iya, ini alam. Kali alam bolo-bolo keben. Iya, kembet. Bolo-bolo kembet. Iya. Bapak dong punya tempat cari makan di sini ya untuk ikan. Iya. Ikan besar sekali. Ini biasa bunuh-bunuh ikan di sini. Iya. Ini ada kumpul-kumpul habis tuh anak-anak bikin makan di sebelah sana. Jadi ini di atas, di bawah sana itu lebih luas, dalam sekali ada di bawah. Biasa gantung jaring, terus kita timba-timba dengan tangguh, gitu. Iya. Itu rasa kesal. Setelah Bapak palang ini, Bapak inginkan apa? Bapak tidak ingin sesuatu. Apakah Bapak inginkan uang? Uang itu sekedar saya berbicara, tapi saya punya tempat saya tidak dijual sembarang-sembarang. Ini buktinya, Ini buktinya palangan. palang Iya. salib Ya, yang Bapak. ya buktinya. Ya. Jadi saya minta dukungan. Saya minta dukungan dari Kondo Wamal Digul untuk tolong bicara. Kita baku bantu saya Iya. bicara. Kami Forum Masyarakat Adat Malin bersama Bapak Ambros di Kampung Salamepe. Hari ini kami hadir di tempat dusun yang dibongkar oleh PT Jolin Group tanpa mengetahui Bapak Ambros dan keluarga hak ulayat. Perusahaan ini akan menghancurkan tanah lagi sebanyak 130 km sampai melewati distrik Guti, distrik Kapel sampai ke distrik Muting. Jadi seperti itu jalan ini. Tapi hari ini Bapak sudah palang, Bapak sudah tanda salib untuk tanda protes supaya perusahaan harus stop. Tidak boleh melewati batas hak ulayat masyarakat adat. Karena secara universal, indigenous people dilindungi oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia dan juga secara universal didukung oleh forum-forum permanen forum di PBB. Maka dengan laporan masyarakat adat yang sudah diberitahukan kepada perwakilan PBB di Jayapura, menjamin untuk masyarakat harus tetap mempertahankan hak dan hidupnya. Iya. Hak berbicara, hak ekonomi, hak pangan, hak adat untuk tetap melindungi Iya. tanah Iya. dan tumpah darahnya. Jadi itu harapan dari Bapak begitu. Saya merasa kesal. Jadi saya minta dukungan dari anak-anak dari semua Masyarakat Malin, masyarakat Malin. Anim Kondo Digul ya. Ya. Untuk kita bisa sama-sama melihat hal-hal ini. Ya. Saya tidak minta dari satu pihak, tapi dari semua, dukungan dari semua pihak. Namanya Kondo Wamal dulu di tanah Malin Animha ini. Karena saya hidup di sini, besar di sini, saya akan mati di tanah ini. Saya bukan, kalau saya mati mau bawa kemana, bukan kubur di langit atau kubur di air, tapi kembali ke tanah. Begitu. Saya hidup dari tanah, saya kembali ke tanah. Jadi saya tidak boleh jual tanah, berarti saya jual sapi perut. Itu harapan dari saya. Jadi itulah
Dari saya sebagai orang tua, saya merasa kesal. Ada saya punya anak cucu cece sampai nanti dunia kapan berakhir, saya tidak tahu. Sekedar ini saya berikan masukan informasi ini supaya bisa semua yang ada di tanah ini, di negeri kita ini, bukan hanya di kita tanam Malina Nima, tapi di Bovendigul, di Asmat, di Mapi, di mana saja harus memperhatikan hal-hal ini. Karena kita ini hidup di tanah, bukan di langit atau di udara atau di kali, di laut. Manusia hidup di tanah harus memelihara alam semesta yang diciptakan oleh Tuhan berikan kepada kita. Nah, itulah sesuatu hal yang terkandung dalam hati saya, maka saya harus berbicara.